Setelah gagal memenangkan junjunannya Anies Baswedan dalam sidang putusan final Mahkamah Konstitusi yang ternyata memenangkan pasangan Prabowo Gibran, para pendukung Abah kembali ke misi lamanya, yaitu memakzulkan Jokowi. Mereka kembali akan menguak misteri ijazah palsu Jokowi yang sudah 5 tahun belum terpecahkan. Kasihan sekali ya. Menurut mereka ini merupakan langkah pertama menuju penggulingan jika terbukti ijazah Jokowi palsu. Jadi apakah ini upaya putus asa karena gagal memenangkan Abah Anies sehingga mereka mencari bahan pelarian untuk menutupi kegagalannya? Mari kita simak videonya. Ujungnya terus begini, kita tahu ini adalah proses hukum yang berbau politik. Pasti ada intervensi kekuasaan. Jadi jangan menyerah, tidak menyerah, gitu kan? Kita akan cari celah-celah hukum, cari celah-celah politik juga yang berhubungan dengan hukum ini untuk melakukan perlawanan sampai terbukti bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau Jokowi punya ijazah tapi palsu. Saya kira ini akan sampai ujungnya. Mau sekarang, besok, lusa masih berkuasa atau Jokowi sudah jatuh, sudah turun, pokoknya akan terbukti bahwa Jokowi tidak punya ijazah atau ijazahnya palsu. Berjuang terus. Artinya prinsipal yang mendasari hanya butuh itu aja. Hanya butuh itu saja sebenarnya, sederhana, gitu kan ya, mudah-mudahan lah, gitu kan, tidak menyerah kita. Tidak menyerah. Profesor Egy dan kawan-kawan ini luar biasa, tidak akan menyerah hadapi apapun putusan sela. Namanya juga sela, di sela-sela. Kita yang butuh adalah putusan akhir yang merupakan bukti. Di sela-sela. Ya pokoknya putusan akhir bahwa memang Jokowi ijazahnya palsu. Jangan lupa Bu Kurnia bilang putusan sela bisa menjadi putusan akhir. Ya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? 5 tahun dan tetapi belum terkuak juga. Untuk putusan selah pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kasian. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini karena Ibu Kurnia, menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya kembali menyatakan pendapat kami agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka memberikan keputusan selah, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon. Sesuai pasal 185 diucapkan di dalam persidangan ya, 185 HR. Tapi kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin menurut mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Akan tetapi jilid 2 orang sudah dihukum 4 tahun ya. Bayangkan Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal, tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya. Ya, Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah ya Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima. 14 kali persidangan kita selalu menolak. 14 Akhirnya, kali. hari itu tiba di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu sangat berbahagia, dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Indonesia merdeka atas karunia Allah, bumi ini milik Allah, dan atas perjuangan para pahlawan kita. Demokrasi juga dihancurkan oleh pengkhianat Jokowi. Akankah kita mau dipimpin oleh anaknya? Hancur. Orang desa bisa mengalahkan negeri
Bisnya berapa bis dia tahan di Surabaya, tidak bisa masuk ke Jakarta. Akankah ini demokrasi? Wajah demokrasi model apa kayak gini? Akankah kita pertahankan? Marilah kawan-kawan, kita bersatu untuk bisa menjatuhkan rezim laknat dan zalim ini. Laknat, jangan sampai ini maju terus dan anak cucunya hancur kalau sampai ini berkesempatan menjadi pemimpin di negeri ini. Negeri ini akan hancur. Maukah kita, anak kita, turunan kita, generasi kita menjadi kacung di negeri ini? Jangan sampai anak kita jadi kacung. Jadilah pejuang, jangan jadi pecundang. Banyak pecundang di negeri ini, banyak pengkhianat di negeri ini, hanya gara-gara nilai fulus dan rupiah dengan harga yang murah sekali. Kawan-kawan buruh dari berbagai macam sektor, dari mulai buruh perkebunan, buruh di pelabuhan-pelabuhan, di transportasi, di pertambangan, Dua. di pabrik-pabrik, Di hutan-hutan, di gedung-gedung, Gunung Merapi, semua harus lautan. melakukan aksi turun ke jalan. Jangan kita juga menitipkan nasib ini kepada orang lain. Kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita sama-sama kita berjuang untuk 1 Mei itu betul-betul kita kepung DKI Jakarta. Di sini Wow. ada mahasiswa, Kepung ada DKI petani, Jakarta, ada guys. nelayan, dan ada yang lain-lain. Mahasiswa nggak mau ikut sama guru ya bodoh namanya. Ketemu mahasiswa bodoh-bodohnya kamu bodoh kamu tuh besok ditindas kok kamu nggak mau ikut Mede ya. Saya tuh harus dipastikan dulu. Jadi petani ya kerja juga. Semua kerja ya. Jadi Mede harus menjadi milik bangsa, bukan milik kaum buruh. Jadi Penderitaan kita ini sekarang dalam 1 dekade pemerintahan rezim Jokowi, rakyat ini semakin menderita, apalagi kaum buruh. Rakyat sudah dirampok, tanah-tanah rakyat dirampok, hak rakyat dirampas. Apa dia petani, nelayan, ojol, supir angkot, ya kan, tunawisma turun ke jalan. Hakim menyatakan tidak ditemukan nepotisme. Kan ada putusan kan? Kalau begitu, ya Dul, dengar ini. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main bikin putusan kau. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Jadi anak siapa? Ya, gagal memenangkan junjunannya Anies Baswedan, kini mereka kembali lagi ke misi lamanya, yaitu untuk menguak misteri ijazah Pak Jokowi yang sudah 5 tahun belum terpecahkan. Ya, silakan aja kalian berjuang sampai kiamat kalau bisa.